Bab 1181, Pemburu. Diburu. Ayo segera naik. Biji roh terbaik, kristal hitam, dan barang terbaik lainnya. Pil kelas 12. Para penjajah meneriakkan pakaian mereka di pasar kota kecil. Memajangnya di depan semua pihak yang berkepentingan. Membuat tempat ini ramai dengan aktivitas. Di depan kota ada pos penjagaan yang menjulang tinggi. Dengan tulisan Joy Town di atasnya. Seorang gadis memimpin 12 penjaga Genesis Stage yang mengesankan ke pintu masuk. Dia juga memiliki seorang pemuda kurus di sebelahnya. Kota kecil yang ramai itu menjadi sunyi senyap. Semua orang menoleh ke wajah asing itu. Setiap pasang mata berkilauan dengan niat tersembunyi. Itu hanya berlangsung beberapa saat. Ketika mereka semua melanjutkan obrolan dan aktivitas seolah-olah jeda yang mengerikan tidak pernah terjadi sebelumnya. Luo Yunchang merasa aneh, menatap Zhuo Fan. Tetapi Zhuo Fan tersenyum saat dia memberi isyarat kepada mereka semua untuk memasuki kota. Pasar ini sama sibuknya dengan sebelumnya. Namun kini ada suasana yang aneh. Mata semua orang mendapati diri mereka tertuju pada pendatang baru pada satu titik atau lainnya. Luo Yunchang terkejut. Wajahnya muram saat dia memegang tangan Zhuo Fan. Zhuo Fan, kota ini menyeramkan. Kalau tidak, kita tidak akan berada di sini. Hahaha. Zhuo Fan mencibir. Matanya mengamati setiap wajah di sekitarnya. Menunjukkan tatapan berburu yang sama seperti penduduk kota. Zhuo Fan membawa Luo Yunchang dan yang lainnya ke sebuah kedai minuman dan membungkuk. Nona muda, ini sudah larut. Bisakah kita beristirahat di sini? Luo Yunchang mengangguk, mengikuti niatnya untuk masuk ke dalam setelahnya. Dari mana Anda datang dan ke mana Anda datang? Pelancong, apakah kamu akan mampir atau beristirahat? Seorang wanita paruh baya berdandan tersenyum begitu mereka masuk. Bertanya dan mengamati mereka seperti elang. Zhuo Fan berkata, siapkan 5 kamar terbaikmu. Nona muda akan mengambil 1 dan sisanya untuk kita. 13. Oh. 5 kamar, tuan rumah tampak gelisah. Maaf. Tapi tempat usaha saya yang kecil tidak memiliki begitu banyak kamar kosong. Kalau begitu, ada berapa banyak? 1. 1 saja tidak cukup. Zhuo Fan menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa membiarkan anak muda mengambilnya dan tidak ada yang mengawasinya. Nona muda, ayo kita cari kedai lain. Luo Yunchang menatapnya dan mengangguk. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Steward Zhuo. Ini adalah satu-satunya kedai di Joy Town. Pergi keluar untuk mencari lebih banyak dan Anda akan tertidur dengan bintang-bintang di atas kepala. Sebuah teriakan datang. Mereka semua melompat. Mencari seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bagus dan dekorasi berkilauan. Nyonya rumah menyala dan membungkuk. Steward Fang, pemilik, ini bukan urusanmu. Aku akan menjaga teman-teman baru kita. Pramugara Fang tersenyum dan menyuruh nyonya rumah pergi sebelum dia menangkupkan tangannya ke arah kelompok itu. Saya Fang Ding, pramugara klan Liao. Bagaimana aku bisa memanggilmu? Zhuo Fan mengangguk singkat. Balas tersenyum dengan tangan ditangkupkan. Saya Zhuo Fan, pengurus klan Luo. Inilah rindu mudaku Luo Yunchang dan para pengawalnya. Perdagangan membawa kami melewati area ini dan kami berpikir untuk beristirahat setelah memperhatikan langit yang gelap. Oh, kamu seorang pramugara. Mata Fang Ding bersinar karena curiga. Saudara Zhuo, jika saya berani, kultivasi Anda sedikit. Zhuo Fan menangkap maksudnya dan tampak kecewa saat dia menghela nafas. Tidak mau membicarakannya. Luo Yunchang turun tangan. Sejujurnya, Steward Zhuo dilahirkan dengan meridian yang tidak lengkap. Tidak dapat dibandingkan dengan sesama kultivator lainnya. Namun kecerdasannya tidak tercela. Ayah saya secara khusus menyuruh dia mengambil alih urusan kami. Seorang pengurus bukanlah peran bertarung. Jadi apa gunanya kultivasi yang tinggi? Bukan begitu. Hahaha. Luo Yunchang memegang tangan Zhuo Fan dan memberinya tepukan penuh kasih. Baiklah. Aku akan melakukannya. Lelaki cantik itu sedang merayunya. Fang Ding langsung mengambil kesimpulan.
Seorang pria berusia 20 tahun di tahap tempering tulang lebih buruk daripada balita. Sebaiknya jauhkan dia dari kehidupan yang lumpuh. Tidak peduli seberapa tajam dia di atas sana. Tidak ada cara untuk menjadi seorang pelayan. Meskipun seorang pramugara bukanlah petarung. Bagaimanapun juga, dia adalah wajah sebuah klan. Dia jelas-jelas meminta bantuan untuk mencapai posisinya. Anak itu sampah. Fang Ding cukup pintar untuk tidak mengutarakan pikirannya. Saudara Zuo, ada seorang guru di setiap lapisan masyarakat. Sekarang Anda adalah seorang penata layang dan besok Anda adalah seorang pemimpin. Fang Ding menepuk pundaknya sambil tertawa. Karena aku menemukan kalian begitu dekat dan kalian semua tidak punya tempat tinggal. Mengapa tidak bermalam di kediaman Liao? Luo Yunchang bersemangat. Tetapi terlihat sangat bersyukur saat dia membungkuk. Ide yang bagus. Tapi kami tidak ingin memaksakan pada kepala klanmu. Nona muda Luo. Tuanku adalah orang yang paling ramah. Setiap orang dalam jarak 100 mil mengenalnya karena kemurahan hatinya. Tuanku akan membantu siapapun saat dibutuhkan ketika mereka mengetuk pintunya. Baik itu orang asing atau sesama warga kota. Fang Ding tersenyum. Mengapa lagi kota ini disebut kota kegembiraan? Saya yakin Anda telah memperhatikan sifat ceria orang-orang kami. Tempat ini berada di bawah pengawasan tuanku. Dia pasti akan menjadi gembira karena kamu menginap di tempatnya. Nyonya rumah kemudian terkikik, mendekat dan mengeluh. Tuan Liao adalah pria terhormat dan berintegritas. Dia mencuri begitu banyak tamuku. Aku mencari nafkah di sini. Hahaha. Fang Ding tersenyum. Luo Yunchang dan Zuo Fan berbagi pandangan lalu berkata dengan hormat. Terima kasih banyak, Steward Fang. Maafkan kami karena memaksakan. Nona muda Luo terlalu baik. Fang Ding membalas isyarat mereka. Fang Ding memimpin mereka keluar dari kedai. Wajah nyonya rumah menjadi gelap saat itu. Menunjukkan senyuman kejam saat haus darah mendidih di matanya. Fang Ding membawa kelompok Zuo Fan beberapa menit kemudian ke sebuah rumah besar. Dia menyapa para penjaga dan berjalan masuk. Para penjaga berseri-seri dan membungkuk. Tidak seperti penjaga dari klan penguasa biasanya. Luo Yunchang merasakan rambutnya berdiri tegak menyadari rasa jijik yang tersembunyi di balik fasad. Mencengkeram tangan Zuo Fan lebih erat. Nona muda Luo, mohon tunggu sebentar sementara saya menjemput tuan. Di aula besar, Fang Ding membungkuk sambil melarikan diri. Zuo Fan balas tersenyum, melihat sekeliling tempat itu. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Yunchang berbisik, Zuo Fan, pasti ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tentu saja tidak ada. Siapa yang waras yang mendirikan kota di tepi Scarlet Lightning Valley tanpa alasan yang jelas? Dari apa yang saya tahu, pernah terjadi perang besar di sini. Mengubahnya menjadi gurun. Tanpa orang atau sumber daya. Siapa yang mau tinggal di sini? Mata Zuo Fan bersinar. Memandangi Manor sambil menyeringai. Yang datang ke sini hanyalah mereka yang melewati kota-kota yang tidak diinginkan siapapun. Mereka hanya tahu bagaimana hidup dengan merugikan orang lain. Melalui cara-cara yang tidak akan dibicarakan secara terbuka oleh siapapun. Bahkan para penggarap iblis pun tidak berani masuk ke sini. Sejauh yang mereka tahu, senyum cerah dan ceria itu mungkin menyembunyikan monster yang haus darah. Luo Yunchang bergidik. Kalau begitu, apa yang kita lakukan di sini? Ayo lari sebelum berlari. Kami datang ke sini untuk mencari dan memeriksa batasan mereka sehingga dapat memilih cara terbaik untuk bergerak. Zuo Fan mengejek. Di sudut tanpa hukum seperti ini, seberapa buruk hal yang bisa terjadi. Dia ingin menjadi pemburu. Tapi waktu akan menentukan siapa mangsa sebenarnya. Luo Yunchang mengangguk. Zuo Fan, apakah kita benar-benar akan mencuri wilayah orang lain? Tentu saja. Zuo Fan mengangguk. Domain suci telah lama terpecah dan perbatasannya tidak akan berubah dalam semalam. Bagi orang luar seperti kita yang ingin tetap rendah hati, kita hanya bisa melakukannya dengan mengambil posisi orang lain. Tidak ada hal yang terhormat tentang Joy Town. Tapi masih ada yang mengetahuinya.
Hal ini memberi kami identitas tersertifikasi yang sangat kami butuhkan. Bab 1182, Kepala Klan Liao. Di ruangan gelap, kursi goyang bekas berderit saat bergoyang mengikuti gerakan seorang pria tua berambut putih dan ekspresi suram. Fang Ding membungkuk. Kepala klan. Saya telah memeriksa mereka dalam perjalanan dan mereka adalah pedagang. Kultivator tingkat tertinggi adalah kepala klan mereka, Raja Roh, yang memegang sedikit pengaruh di kota kecil. Tidak ada nama lain yang mereka miliki. Kita bisa mulai. Bagaimana barangnya? Pria tua itu berbicara dengan nada gelisah. Fang Ding bersungguh-sungguh. Kepala klan. Yakinlah mereka sangat cantik. Nona muda dan 12 penjaga berada di Genesis Stage. Hanya pramugara cantik itu yang terbuang di tahap tempering tulang dan bisa diabaikan. Mari lihat. Pria tua itu terbatuk dan berjalan keluar dengan Fang Ding di belakangnya. Dengan batuk ringan, lelaki tua itu memasuki aula utama. Kelompok Luo Yunchang berdiri dan menyambutnya. Wajah laki-laki tua yang hitam dan biru, seperti orang aneh, membuat para wanita ketakutan. Dan mereka berseru, "Ah!" Zuo Fan menyipitkan mata, mengukurnya. Apakah wajahku seseram itu, Nona muda? Orang tua itu terbatuk 2 kali dan tersenyum sebelum mengambil kursi utama dengan Fang Ding di sisinya. Para wanita berusaha untuk menjaga wajah tetap lurus saat mereka membungkuk. Kepala klan Liao, maafkan kami karena kehilangan ketenangan. Tidak apa-apa. Aku lebih tahu dari siapapun betapa jeleknya penampilanku. Semua orang melompat untuk pertama kalinya. Hahaha, lelaki tua itu mengabaikan kekhawatiran mereka. Lalu mengukurnya dengan kilatan di matanya. Luo Yunchang merasakan hawa dingin menyelimutinya. Seolah-olah dia sedang dipajang agar orang lain bisa menilai-nilainya. Orang tua itu menahan tatapan tajamnya dan menunjukkan senyum lebar. Pelayan Fang telah memberitahuku bahwa ayah Nona Luo adalah penguasa sebuah kota. Yang mana tadi? Kota ajaib. Luo Yunchang tersenyum. Orang tua itu merenung. Kota ajaib bukanlah sesuatu yang istimewa. Menempati sekitar 100 mil. Jauh lebih kecil dari kotaku. Raja roh manapun dapat memimpin di sana. Klan Luo seharusnya tidak menjadi orang yang sulit untuk ditembus. Pria tua itu melanjutkan. Kota ajaib. Di bawah pemerintahan siapa? Kepala klan Liao. Tolong. Semua orang tahu 8 kaisar dari domain suci. Setengah dari domain suci adalah milik 8 kaisar sementara separuh lainnya milik 7 gunung suci. Potongan-potongan yang terjebak di antara keduanya adalah kebijaksanaan Raja Roh yang lebih tangguh untuk diperebutkan. Ini adalah tempat yang tidak dipedulikan siapapun dan, sayangnya, menampung orang-orang yang kurang mereka sayangi. Luo Yunchang menghela nafas. Ayah menawarkan hadiah di awal tahun kepada penguasa kota Tempes dan berharap mendapatkan rekomendasinya untuk mendapatkan bantuan Kaisar Pedang. Tapi bahkan penguasa kota terakhir dari 72 Kaisar Pedang tidak berkenan menemui kami. Dia bahkan membuang hadiah kami. Memaksa ayah kembali dengan kecewa. Tidak mudah untuk mendapatkan perhatian baik dari siapapun. Orang tua itu menghela nafas. Ya. Di masa seperti ini bahaya besar menanti siapapun yang tidak memiliki pendukung kuat. Anda telah berhasil mendapatkan posisi penguasa kota hari ini. Tetapi besok orang lain akan mengambilnya dari Anda. Ya, ini masa-masa sulit. Ya. Luo Yunchang memberinya tatapan aneh. Kepala klan Liao, aku minta maaf. Apa maksudmu dengan bagian terakhir itu? Lelaki tua itu menyeringai menakutkan. Aku sangat lega ayahmu tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Ini akan membuatku tidur lebih nyenyak setelah aku mengajakmu. Hahaha. Luo Yunchang terkejut dan melompat berdiri. Kedua belas penjaga dan Zuo Fan bergerak untuk membelanya. Jangan buang energimu, serangga. Orang tua itu mencibir dan dengan jentikan tangannya. Kelompok itu merasakan angin kencang datang ke arah mereka dan melemparkan mereka ke udara. Mereka kemudian menghilang pada detik berikutnya dan muncul kembali di tempat yang terdapat tumpukan tulang. Luo Yunchang menjerit lalu mencari Zuo Fan. Ah, Zuo Fan, selamatkan aku.
Penghalang. Zuo Fan menyipitkan mata ke sekelilingnya dan berkata, "Tidak kusangka kota ini memiliki tempat seperti itu. Di permukaannya tampak tumbuh subur, tetapi di bawahnya tersembunyi segunung tulang." Luo Yuncang mencengkeramnya erat-erat saat dia melihat sekeliling dengan khawatir. "Bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak ada jalan keluar. Kekuatanmu yang kecil tidak akan pernah bisa keluar dari susunan suci kelas 1 milikku." Tawa terdengar dari mana-mana di tempat yang mengerikan ini dan lelaki tua itu muncul kembali di depan mereka sambil tertawa terkekeh-kekeh. Fang Ding dan seluruh penduduk kota juga ada di sini, menertawakan ekspresi bingung dan panik klan Luo. Bang! Tinju Luo Yuncang yang dipenuhi amarah mengeluarkan suara teredam saat mendarat di penghalang tak kasat mata yang mengelilingi mereka. Sambil meraung, "Kakek, keluarkan kami sekarang juga atau kamu akan menyesal." "Melepaskanmu? Kenapa?" "Karena tuan dari seorang ayah di kotamu yang kelas 3. Hahaha." Lelaki tua itu terkekeh. "Tolong. Bukan saja aku tidak takut padanya. Tapi maukah kau percaya padaku ketika kukatakan padamu bahwa dia bahkan tidak akan mencurigaiku?" "Nona." Wajah Luo Yuncang menunduk. Matanya menatap tajam. Zuo Fan tersenyum. "Benar sekali. Dengan Scarlet Lightning Valley yang begitu dekat, setiap hilangnya orang akan langsung mengira itu adalah alasan utamanya. Siapa yang mengira kota kecil yang menyenangkan ini akan menyembunyikan sarang monster haus darah? Harus kuakui, kamu lebih dari yang terlihat. Nak, kamu mendapat perhatian yang baik." Orang tua itu mengangkat alisnya sambil menatap Zuo Fan dengan cermat lagi. "Saya dapat melihat bahwa bukan hanya ketampanan Anda yang membuat Anda mendapatkan pekerjaan sebagai pramugara. Jadi, kamu memang punya keahlian." "Ya. Saya memilih tempat ini karena Scarlet Lightning Valley menawarkan alasan sempurna untuk setiap pembunuhan yang saya lakukan. Tak seorang pun akan mengira itu aku." Zuo Fan tersenyum. "Benar. Anda cukup berhati-hati. Memperhatikan semua pelancong yang mencapai kota Anda. Anda membiarkan mereka yang memiliki dukungan pergi sambil menyerang mereka yang tidak disebutkan namanya. Tidak menjadi masalah apakah kelompok kecil yang menjadi milik para korban itu memiliki kekuatan atau tidak. Terutama karena Anda memiliki Scarlet Lightning Valley sebagai perlindungan. Katakanlah penyamaranmu terbongkar. Tapi meski begitu, sebagai Raja Roh Puncak kamu akan menganggap remeh mereka. Kamu telah membuat seorang pembunuh tinggal di tempat ini. Dan tempat ini juga aman. Kau sangat mengenalku, Nak. Meski aku cacat, aku mulai menyukaimu." Orang tua itu mengangguk, menawarkan, "Mengapa tidak bergabung dengan saya dan saya akan mengampuni Anda?" Zuo Fan menyeringai. Luo Yuncang sangat marah, menghantam penghalang yang kedap air sambil berteriak seperti bansi. "Kamu bisa menjadi penguasa wilayahmu sendiri dengan kekuatanmu. Jadi mengapa kamu memilih untuk melakukan hal seperti itu? Bahkan bekerja di bawah 8 kaisar seharusnya lebih mudah daripada menyerang dalam bayang-bayang." Lelaki tua itu mengertakkan giginya, lalu mereda karena ketidakberdayaan. Karena dia tidak punya pilihan lain. Tidak peduli seberapa besar kecintaan 8 kaisar pada bakat, mereka tidak akan pernah menerima seseorang yang menggunakan arai pemakan jiwa. Mereka lebih memilih menghindari pengulangan skenario kuno, yaitu diburu oleh seluruh domain suci. Mata Zuo Fan bersinar saat dia berteriak. Orang tua itu bergidik karena terkejut, menatap tajam ke arah Zuo Fan. "Ah, siapa kamu? Bagaimana Anda tahu?" Sedangkan bagi penduduk kota, mereka sama-sama kewalahan. Arai pemakan jiwa. Apa itu? Luo Yuncang mengerutkan kening. Dengan senyuman jahat, Zuo Fan menatap pihak lain, membuka masa lalu kotor yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Pemakan jiwa adalah seni budidaya iblis yang mengambil segalanya dari kultivator lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hanya apa yang diserapnya juga mengandung penyesalan dan kebencian. Berdampak buruk pada pikiran penggunanya sambil membusukkan tubuh dari dalam. Oleh karena itu, menahan diri adalah suatu keharusan yang mutlak dalam metode ini. Untuk menghilangkan semua kebencian terlebih dahulu dan memperkuat inti diri sebelum menggunakannya kembali.
Itu jika seseorang tidak ingin menjadi mayat berjalan. Zuo Fan menunjuk ke wajah mengerikan lelaki tua itu dan tertawa. Wajah lelaki tua itu berkedut, mendidih. Bab 1183, bermasalah dengan orang yang salah. Itu karena seninya. Luo Yuncang tersentak. Zuo Fan menyeringai. Ya, disinilah mereka yang terus-menerus menyerap tanpa moderasi. Nona muda, lihat lagi tumpukan tulang itu. Dia menghisapnya hingga kering. Sedemikian rupa sehingga kebencian dan kematian membusuk di bawah kulitnya sehingga tubuhnya tidak dapat menahannya. Dia adalah Raja Roh. Tapi dengan tampang layu, dia hampir terjungkal. Satu-satunya hal yang memperpanjang keberadaannya yang menyedihkan adalah melakukannya berulang kali. Yang juga semakin memperburuk masalah. Untuk bertahan hidup, dia harus menyerap lebih banyak orang. Sehingga menyebabkan penyerapan yang lebih berbahaya. Lingkaran setan ini akan menimbulkan kemarahan semua petani. Tidak ada kaisar di luar sana yang mau mengambil risiko yang tidak perlu. Ini seperti melakukan bunuh diri sosial. Itulah sebabnya dia akan dibenci seperti patriark itu. Liao Tianding di masa lalu. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Orang tua itu memandang Zuo Fan seolah dia monster. Alis Luo Yuncang bergetar. Liao Tianding, orang bodoh yang lebih ingin bunuh diri. Zuo Fan menyeringai. Wajahnya muram. Orang itu tidak sehalus cucunya di sini dalam menghindari genosida. Dia tidak ragu membunuh banyak orang. Dia adalah iblis di antara iblis. Yang pertama disebut Raja Iblis. Kota demi kota berubah menjadi kota hantu dengan penghuninya hanyalah tumpukan tulang belulang. Budidaya bekunya juga melonjak dari Raja Roh hingga ke Sein. Hanya sebentar untuk menjadi penguasa. Yang dia lewatkan hanyalah jalan kedaulatan. Jika tidak, dia akan hidup selamanya. Sayang sekali dia pertama kali menjadi musuh publik. Memicu kemarahan seluruh faksi gelap dan putih di domain suci. Untuk pertama kalinya, mereka bergandengan tangan untuk menghancurkannya. Itu berakhir dengan kematiannya di suatu tempat di sekitar Scarlet Lightning Valley. Sebenarnya di sini, anggota klannya kemudian menghilang ke udara. Tidak pernah ditemukan. Bukan berarti itu penting karena seni ini adalah sesuatu yang hanya dia ketahui dan seni itu mati bersamanya. Tapi kelihatannya, dia sudah menyebarkannya. Itu sebabnya kalian semua begitu licik dalam mendirikan kota di sini. Wajah lelaki tua itu berkedut keras. Kewalahan karena rahasianya terbongkar. Dia menunjuk jarinya yang gemetar ke arahnya. Sambil tergagap, siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui rahasia yang berumur 10.000 tahun? 10.000 tahun. Zuo Fan merenung. Bajingan itu membuatku terbunuh sekitar 5.000 tahun setelah pertempuran besar. Begitu. Jadi itu berarti kelahiran kembaliku melalui catatan rahasia 9 kata membutuhkan waktu 5.000 tahun. Orang tua itu meraung karena tidak mendapat jawaban. Apa yang kamu? Kenapa kamu tahu? Karena aku juga ada di sana. Mata Zuo Fan bersinar karena kebencian. Orang tua itu memberinya tatapan bingung. Tidak mungkin. Berapa umurmu? Bagaimana mungkin seorang kultivator bone tempering bisa ikut serta dalam pertempuran itu? Kakek, harus kuakui, leluhurmu sangat sombong dan meninggal. Meskipun Anda telah belajar dari pelajarannya dan tetap menundukkan kepala. Sungguh memalukan betapa Anda telah terjatuh. Anda sekarang berada di hadapan kepala 8 kaisar di. Kamu adalah Kaisar Pedang Ao Changtian. Orang tua itu berteriak. Wajah Zuo Fan merosot. Sejak kapan orang tua bodoh itu naik tahta? Aku adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis Zhao Chen. Orang tua itu tidak bisa menahan diri. Menangis terus-menerus dan memotongnya. Zuo Fan mengertakkan gigi. Orang tua bodoh. Apakah kamu mendengarkan? Dalam pertempuran untuk memburu Liao Tianding, bajingan busuk itu bahkan belum lahir. Aku adalah kepala 8 kaisar pada waktu itu. Pernahkah ada kaisar iblis yang menjadi kepala 8 kaisar? Lelaki tua itu mengerjap, tampak benar-benar bingung. Wajah Zuo Fan berkedut dan menghela nafas. Orang tua, berapa umurmu? Lebih dari 3.000 tahun. Begitu.
Anak nakal. Kamu benar-benar pantas dibunuh. Zuo Fan tertawa. Kamu baru datang 2000 tahun kemudian dan kamu sudah lupa namaku. Itu adalah hukuman mati di sana. Lagi pula, bagaimanapun juga, kamu harus mati. Menjadi begitu tidak dikenal, begitu terasing dari masyarakat, tanpa teman atau kerabat di dunia ini. Tak seorang pun akan menyadari kepergianmu. Anda praktis dibuat untuk mati. Alasan pertama itu membuatnya semakin jelas. Semua orang tenggelam dalam kebingungan. Zuo Fan mencibir. Maksudku aku meniru gayamu dan membunuh semua target yang tidak penting untuk menggantikannya. Mulai sekarang, Joy Town akan menjadi milik klan Luo dan kamu akan tenggelam dalam ketidakjelasan. Apa? Mereka semua menatap kosong, lalu tertawa. Hahaha, ambillah kota kami. Menurutmu siapa yang meneriakkan mimpi bodoh seperti seorang kultivator bom tempering? Hanya karena kamu mengetahui beberapa kejadian lama. Kamu pikir kamu bisa berperan sebagai senior untuk mengintimidasi kami? Tidak bisakah kamu memberitahukan panggungmu? Seorang kultivator bom tempering mendapat waktu paling lama 2 abad. Siapa yang ingin kamu bodohi dengan mengatakan kamu ada di sana? 10.000 tahun yang lalu. Hehehe, bocah nakal. Kamu hampir membuat aku bicara besar. Tapi sekarang kamu berada dalam perangkapku dan aku akan menyedotmu sampai kering. Namun kamu masih berani mengatakan kamu akan mengambil Joy Town dari kami. Lelucon yang luar biasa. Semua orang tertawa, memandang Zuo Fan dengan cibiran. Tidak peduli seberapa lancar kamu berbicara, kamu tidak boleh mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Bahkan menyebut dirimu sebagai sepupu ketiga dari saudara perempuan kedua kaisar akan lebih pintar jika kamu ingin hidup. Setidaknya itu akan cukup mengintimidasi kami hingga membuatmu dibebaskan. Tapi pembicaraan kurang ajar itu. Tidak ada yang akan percaya kebohongan yang jelas itu. Bang! Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar di telinga mereka bahkan ketika mereka tertawa. Segera memotongnya. Arai pemakan jiwa baru saja berubah dari keadaan murni menjadi kehancuran total hanya dalam sekejap. Sebagai gantinya ada api hitam yang menjilati tepinya. Senyuman mereka membeku di wajah mereka dan tawa mereka tersangkut di tenggorokan. Mata mereka adalah satu-satunya hal yang menunjukkan ketakutan dan keterkejutan yang mereka rasakan di dalam. Mata kiri Zuo Fan berkobar dengan nyala api hitam. Senyumannya tak tertahankan. Maaf, tapi saya bukan komedian. Saya hanya tahu bagaimana menindaklanjuti apa yang saya katakan. Kamu ditakdirkan. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan gelombang hitam melesat ke langit. Diikuti dengan ledakan keras dan hujan api hitam. Energi-energi mengerikan mendekati penduduk kota. Mengurung mereka dan kota jahat itu di balik fasad yang penuh kegembiraan. Raja Roh. Orang tua itu tersentak. Mulutnya bergetar. 1, 3, 20. Bagaimana bisa begitu banyak dari mereka datang ke sini? Dengan siapa kita mengacau? Merasakan semua tanda-tanda energi yang mengamuk. Dan tidak satupun dari mereka berada di sisinya. Lelaki tua itu putus asa. Dan yang lainnya dilanda ketakutan. Kaisar apa yang membuat mereka kesal karena mengirim begitu banyak raja roh ke kota kecil mereka? Siapa mereka? Apakah ini jebakan? Orang tua itu berada dalam keadaan hancur. Melolong. Semuanya lari. Kita tidak bisa mengambilnya. Lari saja. Sebuah ledakan memotongnya dan langit di atasnya bergemuruh dengan api hitam. Fang Ding dan seluruh penduduk kota lainnya menjadi abu. Lelaki tua itu gemetar. Menoleh dengan kaku ke arah Zuo Fan. Melihatnya menyeringai. Membanjiri ruang dengan kekuatanmu dan mengendalikannya, kamu juga adalah Raja Roh. Anda punya hak itu. Zuo Fan menyeringai. Mengangkat tangannya dan berteriak, mati. Orang tua itu menggertakkan giginya. Sambil meraung, aku adalah Raja Roh Puncak. Kamu tidak akan membunuhku dengan berada di tahap yang sama denganku. Kepemilikan 1000 jiwa. Para hantu melolong dan udara menjadi dingin saat mereka muncul. Meskipun memiliki ruang di bawah kendalinya, para hantu masih muncul. Mereka tidak dapat bertahan lama.
Karena api hitam membakar mereka hingga habis sedetik kemudian. Orang tua itu tercengang. Apa-apaan ini? Aku berada di puncak panggung Raja Pedang. Jadi mengapa tindakanku begitu sia-sia? Kakek, kultivasimu mungkin lebih tinggi dariku. Tapi kualitasku mengalahkanmu. Hahaha, Zuofan menggenggam dan api hitam melolong di sisi lelaki tua itu. Membanting ke arahnya dan menutupinya sepenuhnya. Ak gelombang. Tangisan sedihnya yang dipenuhi rasa sakit dan kengerian mengoyak langit saat dia berputar-putar dalam upaya sia-sia untuk bertahan hidup. Namun, matanya tidak berisi apa-apa selain kebingungan saat dia berteriak menantang. Bei, siapa kamu sebenarnya? Kepala 8 Kaisar 5000 tahun yang lalu. Kaisar Iblis Zuo Yifan. Mata Zuofan bersinar. Sekarang pengurus klan Luo. Zuofan, kamu harusnya merasa terhormat karena mati di tanganku. Dengan satu seruan terakhir, entah karena penyesalan dan pembangkangan, atau bahkan ketakutan, lelaki tua itu menghembuskan nafas terakhirnya, dan keberadaannya terbakar dari dunia ini. Bab 1184 Perubahan Lain. Mengaum gelombang. Raungan drakonik memenuhi langit saat Dan Xingchen membawa beberapa raja roh klan Luo dari sisi utara kota. Membunuh mereka. Energi naga dan pedang berkobar tak terkendali dan menjatuhkan semua orang yang mencoba melarikan diri dari bencana ini. Dari sisi selatan, Bali Yuyu berubah menjadi iblis, menyebarkan kematian dan kehancuran dengan hujan pedangnya. Murong Lai berada di timur, berjaga dan melepaskan neraka dengan apinya. Ouyang Lintian datang dari arah barat bagaikan dinding es, membekukan siapapun yang mencoba keluar dan mengubahnya menjadi karya seni yang mengkristal. Ketika lolongan dan tangisan penderitaan bergema, populasi kota disingkirkan dengan ditutupnya jaring. Pada saat penghuni wilayah fana memasuki kota, tidak ada apapun selain darah dan bagian tubuh di mana-mana. Murong Sui merasa tidak tertahankan dan mencari Zuofan. Apakah orang-orang ini seburuk yang Anda kira? Apakah kejahatan mereka begitu keji? Tanya dia. Zuofan mengangkat bahu dan berjalan ke arah yang lain, sambil berteriak, bersihkan tempat itu. Ini akan menjadi rumah kita untuk sementara waktu. Orang-orang bersorak dan mulai bekerja. Murong Sui menoleh ke Luo Yuncang, memiliki kekhawatiran yang lebih mendesak, seperti moralitas. Luo Yuncang memberinya senyuman saat dia menjelaskan apa yang terjadi. Saat itulah kekhawatiran wanita itu mereda. Kota limbah pembunuhan yang tidak ada gunanya. Seperti kata pepatah, kejahatan menghasilkan kejahatan. Meskipun para Im tidak punya kesempatan bertarung melawan Kaisar Iblis, Murong Sui menoleh untuk melihat Zuofan memberi perintah sambil tersenyum. Iblis ini benar. Dia hanya mengejar mereka yang pantas mendapatkannya. Perumahan tersebut didistribusikan sesuai dengan kekuatan masing-masing individu, menempatkan kepemimpinan klan Luo dan Raja Roh di istana. Mereka hanya perlu memperbaikinya sedikit terlebih dahulu, seperti memasang papan nama klan Luo, menandai peralihan resmi dari kota klan Liao ke kota klan Luo. Zuofan menemukan beberapa susunan tersembunyi dan terowongan rahasia lainnya. Sebenarnya cukup nyaman, sehingga dia tidak perlu membuat yang baru. Jadi setelah dia menangani organisasi dasar, dia mengasingkan diri. Itu bukan untuk mengolah, tapi untuk memenuhi keinginan tercinta dari wali terpercayanya. Ding! Pedang iblis muncul dalam pancaran cahaya hitam saat Zuofan sedang menyiapkan susunan pemurnian. Ia melayang, gemetar karena kegembiraan dan memasuki tengah bahkan sebelum Zuofan mengatakan apapun. Zuofan terkekeh. Roh darah. Kamu seharusnya menjadi bayi darah vitalku. Dan aku hanya membiarkanmu masuk ke dalam pedang vaulting untuk menjaga sifatnya. Saya juga penasaran untuk melihat apakah saya bisa melakukan hal yang mustahil dan menggabungkan 5 pedang dewa yang dikatakan tidak pernah bisa digabungkan menjadi satu. Meski bukan senjata sovereign, penyatuan 5 seni pedang adalah yang paling cocok untukku. Seharusnya aku yang bersemangat di sini. Jadi mengapa kamu begitu bersemangat? Anda tampaknya tidak mendapatkan banyak manfaat dari kombinasi 4 yang pertama. Ding! Pedang itu berdering.
Kesabarannya tidak ada saat ia mendesaknya. Baiklah, baiklah. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Tapi izinkan saya memperingatkan Anda. Sebaiknya Anda bersabar karena sambaran petir apokaliptik membakar Anda lagi. Tapi itu tidak akan bagus. Zuo Fan tersenyum. Pedang iblis itu bergoyang kegirangan. Sambil menyeringai, Zuo Fan membuat tanda untuk memulai susunannya. Pembaruan roh pedang. 5 menjadi 1 saat senjata suci naik untuk melahirkan senjata penguasa. Mata kiri Zuo Fan mengeluarkan api hitam. Menyatu dengan susunannya. Udara di sekitar susunan itu melengkung saat api petir hitam menutupinya sepenuhnya. Pedang iblis itu sedang dimasak di bawah api yang membara. Sesekali bergetar. Untung saja dia tidak bisa berbicara atau ruangan itu akan bergema dengan jeritan siksaannya. Zuo Fan mengulurkan pedang sundering, yang sekarang tanpa roh pedang, dan melemparkannya ke dalam. Suara bergerak terdengar saat pedang iblis dan pedang sundering meleleh dan perlahan menyatu. Seni transformasi setan. Zuo Fan berteriak dan melepaskan aliran energi hitam ke dalam barisan. Asap hitam menyelimuti kobaran api dan saat gelombang asap hitam terakhir datang, asap itu menyelimuti kedua pedang itu dalam kegelapan. Susunannya berubah menjadi kepompong hitam. Dengan energi hitam berputar di sekitar lapisan luarnya saat ledakan guntur dan api bergema dari dalam. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengamati setiap perubahan kecil dalam susunannya. Hatinya tegang. Dia belum pernah mendengar tentang senjata sovereign yang ada atau siapapun yang mencoba untuk memperbaikinya. Meskipun dia membonceng 5 senjata suci milik Sword Sovereign, dia kurang percaya diri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan perpaduan 5 senjata suci. Apakah akan seperti sebelumnya? Hanya menambahkan pedang lain? Atau akankah mengalami perubahan? Menyatukan 5 seni pedang harus berada pada level jalur pedang Sword Sovereign. Kan? Saya sangat menantikannya. Zuo Fan menatap tajam ke arah bola kegelapan yang menggeliat. Mondar-mandir dan berkeringat karena kecemasan. Waktu berlalu dan kilatan cahaya terus berdatangan dari dalam. Hanya sekitar 8 jam kemudian mereka menunjukkan tanda-tanda melemah. Namun apinya masih kuat, sementara pedangnya tidak terlihat. Satu-satunya alasan dia tahu benda itu masih ada adalah karena kehidupan Zuo Fan terhubung dengan bayi darah. Setelah ragu-ragu, Zuo Fan mengulurkan tangan, berharap bisa mengintip ke dalam. Tetapi bagaimana jika peleburan berada pada titik kritis dan campur tangan saya akan merusaknya? Jadi Zuo Fan berhenti, menekan rasa penasarannya dan menunggu. Butuh waktu 3 hari penuh sebelum Zuo Fan kehabisan kesabaran. Sementara itu bola tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat dia hendak menghentikan susunannya, bola hitam itu bergetar hebat dan menyebabkan tanah melakukan hal yang sama. Zuo Fan hampir jatuh. Ledakan. Bahkan langit mulai bergemuruh dan melengkung. Dengan terbentuknya awan aneh, seolah-olah sedang mengerutkan kening. Celaka. Di 7 gunung suci, seorang lelaki tua berjanggut putih sedang membaca naskah di paviliun yang indah. Dunia kemudian berguncang di sekelilingnya. Puncaknya juga dan langit menunjukkan awan warna-warni. Semua orang berteriak, mengapa ini terjadi lagi? Bukankah ini berakhir dengan kejadian 100 tahun yang lalu? Kami bahkan tidak memahaminya dan sekarang hal lain akan datang. Ini berbeda dari yang terakhir. Orang tua itu melayang dan menoleh ke yang lain. Lihat, seabad yang lalu, kita bahkan tidak bisa menggunakan kultivasi kita. Tidak seperti sekarang. Oh, itu benar. Para tetua lainnya langsung melayang dan akhirnya bisa berdiri tegak. Tetapi perubahan langit membuat mereka bingung. Ini tidak seperti sebelumnya, tapi masih sangat mirip. Pak, di sebuah rumah bambu kecil, bidak catur mendarat di papan saat dia berbalik untuk melihat ke langit di luar. Setelah bertahun-tahun, seseorang yang menantang Sovereign State muncul. Siapa? Pria lain berbicara dengan suara kasar. Apakah kamu ingat orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjatuhkan penguasa? Iblis darah patriark, dia.
Dia punya kesempatan tapi bukan jalannya sendiri dan tidak bisa maju. Tidak peduli seberapa kuatnya. Dia tetap bukan tandingan seorang penguasa. Hanya, Pak. Potongan lain jatuh di papan dan pria itu berkata. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang bayi darahnya. Jiwa, ya. Roh dilahirkan di dunia ini. Dalam lingkup 10 jalan. Tidak ada satupun yang memiliki jalannya sendiri yang sebenarnya. Namun memiliki peluang untuk membentuk jalan berdaulat. Begitu seseorang memilikinya, dia bisa berjudi dengan penguasa. Jika Blood Baby berdiri mandiri, itu tidak mungkin. Siapa yang membiarkan Blood Baby vital mereka terbang bebas? Pria lain menyangkalnya. Orang pertama meletakkan sepotong lainnya dan mencibir. Ya, seseorang tidak dapat memperoleh keuntungan tanpa menyerah terlebih dahulu. Inilah alasan mengapa lelaki tua itu tidak akan pernah bisa menandingi penguasa. Tapi itu di masa lalu. Belum ada jalur sovereign yang muncul namun perubahan masih terjadi. Menunjukkan bahwa ada seseorang di luar sana yang mempunyai potensi. Saya penasaran siapa. Apakah mungkin salah satu temannya yang dia bawa? Hahaha, sungguh lucu. Wilayah fana dipenuhi dengan bakat. Semakin tandus suatu tempat, semakin banyak keajaiban yang bisa dinikmati. Bab 1185, Anak Pedang Apokaliptik. Ledakan. Guncangan terus berlanjut selama 6 jam. Dari kamarnya, Zuo Fan tidak bisa melihat perubahan langit. Tampak terkejut saat dia menatap bola hitam. Takut melakukan apapun dan merusak semuanya. Bola hitam itu mulai mendesis dan menyusut menjadi hanya berukuran setengah meter. Memperlihatkan bentuk aneh yang membuat Zuo Fan tegang. Saat bola semakin menyusut, bentuknya menjadi lebih jelas. Mata Zuo Fan melonjak lebih lebar saat bola hitam itu menghilang. Yang terungkap adalah seorang anak kurus berusia 7 tahun dengan warna kulit lebih gelap mengenakan jubah hitam pekat. Bolanya menyusut hanya karena dia menyerapnya. Zuo Fan menjadi bodoh. Menguasai. Anak itu begitu tajam hingga dia berlutut dan menangkupkan tangannya. Alis Zuo Fan terangkat, menatap tajam ke arahnya. Tuan, kalau begitu kau adalah Blood Baby-ku yang vital. Ya. Terima kasih banyak Tuan karena telah memberiku tubuh yang kuat dan menawarkanku sebuah wadah. Anak itu menyeringai dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah 5 senjata suci digabungkan, saya menjadi senjata penguasa dan senjata penguasa dapat mengambil bentuk manusia. Inilah alasan di balik penampilan saya. Saya tidak akan pernah melupakan rahmat dan kebaikan Anda selama saya hidup. Anak itu bersujud 3 kali. Masih belum sadar. Zuo Fan bergumam pada dirinya sendiri sebelum membentaknya. Senjata penguasa yang mengambil bentuk manusia. Yang berarti kamu, sebagai roh pedangnya, sekarang adalah jiwa tubuh ini. Begitu. Jadi itu sebabnya kamu sangat ingin menggabungkannya dengan pedang terakhir. Itu adalah caramu menjadi manusia. Anak itu menggaruk kepalanya. Tertawa karena ketahuan. Sejujurnya Tuan, manusia adalah makhluk tertinggi di dunia. Semua roh bercita-cita untuk mengambil wujud manusia. Untuk hidup sebagaimana adanya, menari, tertawa, berbicara, dan berkreasi. Namun, menjadi manusia penuh dengan bahaya dan bahaya. Apalagi bagi roh yang kurang berakal dibandingkan makhluk spiritual pada umumnya. Saya cukup beruntung karena guru mengumpulkan 5 senjata suci dan menggabungkannya sehingga menciptakan senjata penguasa. Dan memberi saya sarana untuk menjadi manusia. Saya ingin Anda berterima kasih atas semua ini. Tuan, anak itu bersujud lagi. Penuh rasa terima kasih. Zuo Fan merenung dan kemudian menghela nafas. Darah bayiku yang vital. Kamu dulu. Tapi sekarang kita telah berpisah. Seperti ikatan kita telah terputus. Tidak heran kamu tidak lagi membutuhkanku untuk bertahan hidup. Karena kamu sekarang memiliki senjata sovereign untuk sebuah kapal. Tuan, Anda telah membangunkan saya tubuh ini. Menjadikan Anda orang tua saya. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Membaca yang tersirat, anak itu membusungkan dadanya sambil menyatakan, sejak saat itu, aku adalah pedangmu, menjagamu dan tidak pernah meninggalkanmu.
Seperti dulu. Satu-satunya perbedaan adalah sekarang saya dapat bertukar kata sebenarnya dengan Master. Anak itu bersinar dan berubah menjadi pedang hitam pekat. Melayang ke arah Zuo Fan sambil berkilauan. Berbeda dengan bentuk sebelumnya. Ketika ia memiliki jejak dari setiap pedang. Semua tanda dari pedang lainnya dihilangkan dengan menambahkan pedang kelima. Zuo Fan berhenti sejenak sebelum menjadi serius. Kamu memiliki tubuhmu sendiri dan nasibmu ada di tanganmu untuk memutuskan. Anda akhirnya mendapatkan kebebasan setelah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Apakah Anda puas dengan tidak pernah menjelajahi dunia luar yang indah? Katakan saja yang sebenarnya. Kita sudah begitu dekat begitu lama. Jadi aku tidak akan mempersulitmu. Tuan, perlakuan dingin Anda adalah karena Anda tidak mempercayai saya. Atau karena Anda tidak mempercayai diri sendiri. Suara mendesing. Pedang iblis itu kembali menjadi seorang anak kecil. Tatapannya tegas. Zuo Fan berhenti dan mendapati penampilannya sama. Saya adalah blood baby yang vital bagi Tuan dan tidak pernah memiliki kesadaran diri. Kelangsungan hidup saya bergantung pada Tuan. Hanya seiring berjalannya waktu saya mendapatkan kepribadian di dalam diri Anda. Tuan. Itu berarti semua kebiasaan dan kebiasaanku berasal darimu. Bahkan hatimu. Saya adalah Tuan yang lain. Sedangkan Anda adalah diri Anda sendiri. Jika Tuan tidak berhutang budi, apakah itu berarti saya berhutang budi? Guru memberikan segalanya untuk membantu klan Luo dan saya akan memberikan segalanya untuk berada di sisi Anda di setiap langkah. Tidak lebih dan tidak kurang. Zuo Fan tersentak, menatapnya lama. Semua yang diketahui anak ini berasal dari saya. Dia seperti diriku yang lain. Aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Begitu pula dia. Dia adalah replika dari kepribadianku sendiri. Jadi apa yang perlu diragukan? Dia tidak lagi menjadi bayi darahku, tapi menjadi rekan terkuatku. Pedang penjaga yang setia. Zuo Fan tersenyum. Maka kamu akan menjadi anak pedangku. Menjaga sisiku. Ya Tuan. Sword Child mengangguk dengan senyum cerah. Zuo Fan mengangguk lalu berhenti. Memberinya tatapan aneh. Anak pedang. Apakah kamu masih setia kepadaku bahkan dengan semua tindakan keji dan berbahaya yang akan aku lakukan? Oh. Seperti yang kubilang. Aku belajar segalanya darimu dan aku sama sepertimu. Kamu mengkhianati. Maka aku mengkhianati. Atau mungkin. Meski kamu tidak mengizinkanku pergi, aku akan meninggalkanmu dan pergi sesuai keinginanku. Lalu aku akan melakukan hal yang sama sepertimu. Melakukan tindakan keji untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Sesederhana itu. Ses. Zuo Fan tersentak. Jantungnya bergetar. Lalu dia menepuk dadanya. Baiklah. Setidaknya aku orang yang berprinsip dan tidak akan merendahkan diri dan berkubang dalam kekotoran. Atau aku tidak hanya akan kehilangan pedang suci, tapi juga mendapatkan musuh yang kuat. Zuo Fan berjalan keluar. Pikirannya berpacu. Mencoba mengingat apakah dia pernah mengkhianati dirinya sendiri. Anak itu sebaiknya tidak menyalinnya juga dan memperlakukanku dengan sama. Bicara tentang mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan. Sword Child berseri-seri di belakangnya. Meskipun dia sedikit gelisah. Anak pedang. Bagaimana kekuatanmu? Sebelum menyempurnakan, saya telah berkembang bersama Anda. Jika kamu menjadi lebih kuat, aku juga. Oleh karena itu aku adalah Raja Roh tingkat menengah sepertimu. Oh, kalau begitu, apakah kamu tahu keahlian khusus? Jangan bilang kamu juga tahu semua milikku. Tidak. Saya tidak bisa menggunakan Divine Eye of the Void atau api petir apokaliptik. Meskipun aku mengambil kelima seni yang kamu pahami dan menggabungkannya menjadi yang keenam. Keenam, seni pedang apokaliptik. Zuo Fan berbicara sambil berjalan. Saya harus berhati-hati. Tidak hanya terhadap musuh, tetapi juga berhati-hati. Itu suatu keharusan. Keduanya meninggalkan kamar mereka dan bertemu dengan petinggi klan Luo yang menunggu di pintu. Melihat Zuo Fan keluar dengan seseorang yang ukurannya setengah dari tubuhnya membuat mereka tercengang. Bukankah dia sudah berada di sana selama 3 hari?
Mengapa ada seorang anak di sisinya? Apakah dia yang membuatnya sendiri? Itu bukan bahan tertawaan. Sepertinya 3 hari sudah cukup untuk melahirkan seorang anak ke dunia. Setidaknya butuh 10 bulan. Menjatuhkannya. Menurutmu itu masalahnya? Bagaimana seorang pria melahirkan seorang anak yang tumbuh begitu cepat? Mungkin ada terowongan tersembunyi di kamarnya tempat anak itu menyelinap masuk. Tidak memungkinkan. Saya telah berjaga setiap menit sejak Stuart Zhou memasuki pengasingan. Tidak ada seekor lalat pun yang melewatiku tanpa sepengetahuanku. Apalagi seorang anak kecil. Semua orang memulai perdebatan sengit mengenai topik yang sangat penting ini. Zhuo Fan mencibir. Apa yang kalian lakukan di sini? Apa terjadi sesuatu? Pramugari Zhuo. Dunia mulai bergetar dan langit berubah warna. Kami datang untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Li Jingtian membungkuk. Zhuo Fan menghilangkan kekhawatirannya. Aku baik-baik saja. Jadi kamu bisa kembali. Budidaya kami melonjak akhir-akhir ini dan perlu waktu untuk stabil. Setelah itu, kita punya hal-hal besar di depan kita. Kita tahu. Mereka semua mengangguk. Tidak ada rencana untuk pergi. Mata penasaran mereka terpaku pada Sword Child. Karena penasaran dengan keingintahuan mereka. Dia memperkenalkan diri. Dia adalah pengawal pribadiku. Anak pedang apokaliptik. Penjaga pribadi. Mereka semua memulai. Stuart Zhou, Anda memerlukan penjaga di level Anda. Itu berarti dia tidak bisa terlalu jauh tertinggal dari kekuatanmu. Sebuah suara mencicit. Ya, ayah. Jika kamu benar-benar menginginkannya, pilihlah aku saja. Gu Santong menatap Zhuo Fan dengan aneh. Bang. Zhuo Fan mengetuk kepalanya sambil menegur. Kamu berani mengatakan itu tentang orang lain? Saya bertanya-tanya. Anak berusia 6 tahun yang mana yang memerintah di Tianyu seperti dia yang memilikinya? Bagaimana bisa sama? Aku seorang kilin. Gu Santong membusungkan dadanya dengan bangga. Pak. Telapak tangan berwarna gelap dan tipis mendarat di bahunya. Tuan Muda San. Sebuah tiang akan membuat segalanya lebih jelas. Hahaha. Gu Santong gemetar. Menatap sepasang mata hitam dan seringai jahat. Bu. Dia memiliki penampilan yang sama dengan ayah. Apakah dia anak di luar nikah yang sudah lama hilang? Gu Santong melompat ketakutan. Bersambung.